Iran baru saja membuat keputusan yang mengguncang dunia. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Teheran melanjutkan program nuklirnya tanpa pengawasan dari pengawas nuklir PBB, IAEA. Jadi, apa artinya ini sebenarnya? Mari saya jelaskan. Kembali pada Juli 2025, Iran secara resmi memutus akses inspektur IAEA ke fasilitas nuklirnya. Pemicunya? Resolusi penting dari Dewan Gubernur IAEA yang menyatakan Iran tidak transparan tentang aktivitas nuklirnya. Iran, di sisi lain, menyebut resolusi itu politis, tidak adil, dan dipengaruhi oleh Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Garis resmi Iran sangat jelas. Program nuklir mereka hanya untuk tujuan damai seperti listrik, penelitian medis, hal semacam itu. Behruz Kamalvandi, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, telah menyatakan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan politik. Pengayaan uranium akan terus berlanjut sesuai kebutuhan untuk kepentingan nasional. Teheran berpendapat bahwa pemantauan IAEA tidak lagi diperlukan, mengklaim bahwa badan tersebut telah kehilangan objektivitasnya dan hanya melayani kepentingan Barat. Tentu saja, langkah ini tidak luput dari perhatian. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah menyuarakan keprihatinan mendalam, menyebut keputusan Iran sebagai ancaman bagi stabilitas regional dan global. Yang lebih dramatis, Israel tidak hanya khawatir, mereka memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan untuk menghentikan Iran agar tidak pernah mendapatkan senjata nuklir. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok mendesak semua orang untuk tetap tenang dan kembali ke meja perundingan. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Iran mengatakan masih terbuka untuk dialog, selama itu adil dan bebas dari bias. Tapi mereka menarik garis, tidak ada lagi pemantauan yang tidak adil atau tekanan asing. Untuk saat ini, masa depan program nuklir Iran berada di luar pengawasan langsung PBB. Itu masalah besar dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Akankah Iran tetap menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai? Atau akankah kebuntuan ini mendorong hal-hal menuju konfrontasi yang lebih besar dengan Barat? Satu hal yang pasti, mata dunia tertuju pada Teheran dan ceritanya masih jauh dari selesai. Terima kasih sudah menonton. Beritahu saya pendapat Anda. Apakah menurut Anda, langkah ini akan mengarah pada lebih banyak dialog atau lebih banyak ketegangan? Jangan lupa untuk like dan berlangganan untuk pembaruan lebih lanjut. Rusia baru saja membuat langkah berani di panggung dunia. Untuk pertama kalinya, sebuah kekuatan besar secara resmi mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan yang sah. Dan sekarang, semua mata tertuju pada tanggapan Tiongkok. Pada 4 Juli, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyampaikan pesan yang jelas. Tiongkok mendukung keputusan Rusia dan percaya Afghanistan tidak boleh dikesampingkan dari komunitas internasional. Sebagai tetangga yang ramah, Tiongkok selalu percaya Afghanistan tidak boleh dikecualikan, kata Mao. Mari kita bahas mengapa ini penting. Sejak 2021, ketika Taliban mengambil alih Afghanistan setelah penarikan pasukan yang didukung Barat, sebagian besar negara menahan diri untuk tidak memberikan pengakuan resmi. Langkah Rusia mengubah dinamika itu secara besar-besaran. Tiongkok belum secara resmi mengakui Taliban, tetapi hubungan mereka semakin dekat. Beijing telah menjamu duta besar Taliban, dan kedua negara menjaga kedutaan mereka tetap terbuka dan aktif. Mao Ning menekankan bahwa, tidak peduli bagaimana keadaan berubah di dalam Afghanistan atau di seluruh dunia, Tiongkok tidak pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Kabul. Mengapa ini penting? Setelah puluhan tahun konflik, termasuk invasi Soviet pada tahun 1980-an, Afghanistan sangat membutuhkan dukungan internasional. Taliban menginginkan legitimasi global dan investasi untuk membantu membangun kembali negara itu. Pendekatan Tiongkok hati-hati tetapi strategis. Di satu sisi, Tiongkok mendesak Taliban untuk melakukan reformasi, meningkatkan keamanan, dan memperbaiki hubungan regionalnya sebelum pengakuan diplomatik penuh. Di sisi lain, Tiongkok tetap membuka pintu untuk dialog dan kerjasama. Sikap Tiongkok lebih dari sekadar Afghanistan itu sendiri. Ini tentang stabilitas di kawasan, peluang ekonomi baru, dan pengaruh. Dengan mendukung keterlibatan dengan Kabul, Beijing memposisikan dirinya sebagai pemain kunci di Asia Tengah. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Dengan Rusia yang memecah kebekuan, mungkin ada efek domino. Negara-negara lain mungkin mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap Taliban. Tapi untuk saat ini, pesan Tiongkok jelas.
Afghanistan tidak boleh diisolasi, tetapi Taliban masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan sebelum dapat mengharapkan penerimaan internasional penuh. Seiring dengan perkembangan situasi, saya akan terus memberi Anda informasi terbaru. Untuk saat ini, satu hal yang pasti, peta politik Asia Tengah sedang bergeser, dan dunia mengawasi dengan cermat.